那巨量阵，此物名有16100寸。我们罗斯家族将这是最后一战，赞美个结果。没想到，希望您还敢嘴硬？我不介意不，也包括你们。回答呢？代克99的资产，并将终于能和家人一起。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-197. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo-Fong masih mengikuti ujian pada Menara Bintang yang sampai melalui 6000 tahun. Yang singkatnya Lo-Fong berhasil melewati ujian tersebut, tetapi secara bersamaan juga planet bumi sedikit mengalami kekacauan karena para penguasa asing yang mencoba untuk menguasai planet bumi, termasuk keluarga Ross yang berasal dari Brolin yang ingin menguasai hartanya Lo-Fong. Setelah Lo-Fong diduga tewas karena menghilang, dan untuk Lo-Fong kemarin ia bertemu dengan guru besarnya yaitu Zhou Shan. Yang singkatnya Lo-Fong diangkat menjadi murid dari Zhou Shan, dan juga Lo-Fong mendapatkan warisan dari Zhou Shan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo-Fong yang melanjutkan pertemuannya dengan Zhou Shan dan juga Putih, yang di sana Zhou Shan memberikan dua warisan kepada Lo-Fong. Yang pertama merupakan Menara Bintang, dan kedua adalah sebuah armor yang disebut sebagai Jie-Jia. Tetapi sayangnya karena kekuatan Lo-Fong sekarang yang masih terlalu lemah, membuat armor itu masih belum bisa untuk dipakai oleh Lo-Fong ataupun dilihat oleh Lo-Fong. Tetapi Lo-Fong ataupun armor itu mereka akan saling terhubung, dan juga Putih memberitahu bahwasanya armornya Lo-Fong sekarang yaitu armor umum, armor general maupun armor raja merupakan armor yang berasal dari armor Jie-Jia ini, dan armor ini dibuat khusus oleh Zhou Shan untuk Lo-Fong. Harta yang sangat berharga, bahkan bagi seseorang yang ranahnya setara dengan Zhou Shan juga akan tertarik dengan armor tersebut. Lo-Fong pun berterima kasih kepada sang guru, tetapi Zhou Shan juga memberitahu bahwasanya dengan kekuatan Lo-Fong sekarang, Lo-Fong masih belum akan bisa untuk menggunakan armor itu. Lo-Fong masih memerlukan peningkatan kekuatannya lagi, dan setelahnya juga Zhou Shan memberikan hadiah lainnya kepada Lo-Fong yang merupakan sebuah harta jiwa kedua. Yang harta ini juga merupakan sebuah harta yang dulunya pernah diterima oleh seniornya Lo-Fong yaitu Kaisar Api alias pemimpin dari ras Yansen. Yang harta jiwa kedua ini adalah sebuah harta yang untuk melakukan peningkatan dari kekuatan jiwanya Lo-Fong, yang di dalamnya terbagi dari segi beberapa kekuatan yaitu umum, general, raja, dan juga kaisar. Tetapi harta ini tidak hanya untuk Lo-Fong saja, tetapi harta ini juga disuruh untuk diberikan kepada para anggota dari ras planet bumi, yang jika ras planet bumi diserahkan harta jiwa kedua ini, maka akan meningkatkan kekuatan dari para anggota ras planet bumi dan bahkan bisa membentuk ras planet bumi menjadi ras elit di alam semesta. Hal itu pun membawa Lo-Fong menjadi senang, dan Lo-Fong pun mengambil harta jiwa kedua tersebut. Dan setelahnya Zhou Shan juga ingin memberikan harta terakhir kepada Lo-Fong, tetapi sebelum itu Zhou Shan ingin mengajak Lo-Fong untuk berjalan-jalan. Yang lalu pun Zhou Shan membuat sebuah kapal, yang di atas kapal tersebut mereka berdua berlayar di atas arus dari Menara Bintang. Yang di sana Lo-Fong dibuat kaget karena laju dari kapal tersebut yang sangat cepat, dan juga Putin memberitahu bahwasanya Zhou Shan telah berada di tingkatan tertinggi di dalam hukum alam semesta, yang dimana ia mampu untuk membuat perkataannya menjadi sebuah perkataan sah. Tetapi kekuatan ini hanya mencakupi area tertentu saja, jadi tidak sepenuhnya pengetahuan hukumnya bisa digunakan di alam semesta yang luas, melainkan hanya di area tertentu seperti di Menara Bintang ini.
Yang dalam perjalanan tersebut juga Zhao Shan menunjukkan kepada Lo Feng sebuah pusaran nebula besar yang disebut sebagai pusaran nebula ke-9 yang termasuk sebagai wilayah aktivitas misterius yang bahkan di versi novel dijelaskan Zhao Shan juga tidak menguasai pusaran dari nebula ke-9 itu yang membuat menara bintang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan secara utuh, dan Zhao Shan juga membantu Lo Feng untuk bisa memanfaatkan kekuatan dari menara bintang sekarang. Walaupun kekuatan Lo Feng masih belum bisa sanggup mengendalikan menara bintang, tetapi Lo Feng masih bisa untuk mengambil manfaatnya dengan sebuah harta lainnya yang disebut sebagai diagram bintang yang Zhao Shan menunjukkan harta itu kepada Lo Feng. 可容纳巨量阵，此物命有16100层。 yang dimana diagram bintang merupakan sebuah harta yang mampu untuk digunakan Lo Feng untuk mengendalikan banyak harta bintang tersegel, dan untuk kekuatan Lo Feng sekarang Zhao Shan hanya akan mengisi diagram bintang dengan hanya 100 bintang tersegel dulu, tetapi Lo Feng masih bisa untuk menambahkannya jika kekuatan Lo Feng telah meningkat. Lo Feng pun dibuat sangat takjub dengan harta diagram bintang ini karena di dalamnya sudah ada harta bintang tersegel yang diperebutkan oleh banyak kaisar sebelumnya, dan tak disangka Lo Feng akan bisa mengendalikan sampai 100 bintang tersegel dalam satu harta saja, yaitu diagram bintang. Yang juga di dalam diagram bintang itu Lo Feng melihat sudah adanya tersimpan dari sebuah teknik cakaran merobek langit secara lengkap, membuat Lo Feng menjadi sangat puas karena harta ini akan memudahkan dirinya dalam pengendalian teknik spiritualnya. Dan setelah mendapatkan diagram bintang, Zhao Shan mengajak Lo Feng untuk kembali ke tempat asal mereka pergi meninggalkan pusaran nebula. Dan setelahnya Zhao Shan menganggap Lo Feng telah mendapatkan semua harta warisan, tetapi sekarang masih adanya satu hal yang kurang, yaitu manual 9 jilid. Yang manual 9 jilid itu terbagi menjadi 5 token, yang Lo Feng telah memiliki 2 token, dan sekarang Lo Feng memerlukan 3 token lagi yang masih belum didapatkan. Yang ketiga token tersebut koordinatnya diserahkan kepada Lo Feng, tetapi ketiga token tersebut berada di lokasi yang berbahaya di alam semesta, dan untuk Lo Feng bisa mendapatkan juga, Lo Feng harus melakukan peningkatan ranah yang sekarang Lo Feng masih berada di penguasa sektor. Lo Feng harus melalui ranah Undying dan juga Universe Vulnerable, maka hal itu akan bisa membuat Lo Feng melengkapi 5 token dari manual 9 jilid dari peningkatan tubuh 9 kesengsaraan, dan setelah itu maka Lo Feng akan bisa untuk membuka potensi penuh dari menara bintang. Lo Feng memahami semua informasi tersebut, dan setelahnya juga Zhao Shan memberikan ucapan perpisahan kepada Lo Feng, dengan Zhao Shan memberitahu bahwasanya ia telah melalui banyak kehidupan dan banyak juga yang telah ia lupakan, tetapi untuk momen ini Zhao Shan akan selalu mengingatnya. Lo Feng merasa terhormat mendengar hal itu, dan Lo Feng pun juga bertekad tidak akan mengecewakan sang guru, dan setelahnya pun Zhao Shan pergi meninggalkan Lo Feng. Setelahnya Putin juga memberikan ucapan selamat tinggal kepada Lo Feng dengan mengakui Lo Feng sebagai pemilik baru dari menara bintang, yang artinya tugas Putin untuk menjaga menara bintang telah diserahkan kepada Lo Feng, yang sekaligus Putin sekarang telah memiliki tujuan lainnya, yaitu ingin menjalani kehidupan bebas di dunia luar. Setelahnya pun Putin pergi meninggalkan Lo Feng dari menara bintang. Sekarang Lo Feng merasa lega karena setelah 6000 tahun dirinya akhirnya merasa lebih tenang karena semua urusan dari menara bintang dan juga guru besar telah rampung, dan Lo Feng ingin melihat bagaimana kabar terbaru dari keluarganya setelah 6000 tahun hilang kontak. Di sana Lo Feng membuka emailnya, yang di sana Lo Feng langsung disambut oleh banyak email dari keluarganya termasuk dari gurunya, tetapi di sana Lo Feng dibuat kaget dengan email dari istrinya yang paling banyak mengirimkan pesan sampai 35.000 lebih pesan. Lo Feng pun mulai membaca email-email tersebut. 景色很优，3000多年了。 yang berisikan curhatan hati sang istri yang merindukan suaminya, serta memberitahu masalah yang sedang dihadapi, termasuk keluarga Rose yang mencoba untuk mengambil alih bisnis keluarga Luo mereka. Tetapi Shushin juga menenangkan bahwasannya ia sedang mencoba untuk mempertahankan semua hak dari keluarga Luo. Lo Feng yang membaca semua pesan tersebut membuat Lo Feng seketika merasa bersalah kepada istrinya. Lo Feng menyadari bahwasannya kehidupan mereka sekarang telah mereka tempuh sebanyak 10.000 tahun, tetapi
Tetapi lebih dari setengah kehidupan itu, yaitu 6.000 tahun Lo Fong habisi di Menara Bintang, membuat Lo Fong sadar ia telah lama meninggalkan istrinya berada di kondisi kekosongan, dan Lo Fong bertekad untuk membayar semua hal itu. Dan Lo Fong pun langsung pergi ke dalam kediaman virtual mereka untuk menemui istri dan juga keluarga lainnya. Lo Fong pertama bertemu dengan Luo Ping, yang kemunculan Lo Fong di hadapan Luo Ping membuat Luo Ping menjadi sangat senang dan langsung memeluk Lo Fong setelah sebelumnya ia kira ayahnya telah tewas, tetapi ternyata hal itu salah dan hal tersebut membuat Luo Ping senang melihat ayahnya kembali. Setelah memberikan pelukan hangat, Lo Fong bertanya beban apa yang sekarang dihadapi oleh keluarga mereka. Luo Ping menjelaskan bisnis keluarga Luo mereka sekarang telah berkembang sangat pesat, yang sekarang telah menyebar luas di alam semesta ini, dan hal itu membuat keluarga Luo mereka menanggung beban yang besar karena banyak dipandang oleh pihak lainnya. Tetapi hal itu mereka sebelumnya bisa tanggung karena Lo Fong yang masih hidup, karena Lo Fong telah dianggap sebagai orang yang disegani di pihak manusia. Tetapi masalahnya setelah Lo Fong dianggap menghilang, hal itu memberikan beban besar bagi keluarga Luo karena tidak adanya lagi pelindung mereka. Dan setelahnya banyak pihak pesaing bisnis mencoba untuk mengganggu keluarga Luo, dan bahkan sempat adanya persaingan keluarga yang mengakibatkan anggota penjaga dari keluarga Ross tewas, dan hal itu diambil kesempatan oleh keluarga Ross untuk memperburuk keadaan, yaitu untuk memojokkan keluarga Luo, yang keluarga Ross sendiri dipimpin oleh seorang Anding Kaisar. Dan untuk sekarang sang ibu yaitu Shushin mencoba untuk membereskan masalah dengan keluarga Ross. Lo Fong pun menjadi jengkel kepada keluarga Ross, dan Lo Fong menganggap bisa menyelesaikan masalah ini karena sang pemimpin mereka ternyata masih hanya seorang kaisar. Berpindah ke tempat diskusi antara Shushin dan juga keluarga Ross yaitu Brolin, ternyata diskusi mereka telah berlangsung selama 7 hari, tetapi mereka masih belum mendapatkan jalan tengah. Tetapi di saat itu semua orang dibuat kaget dengan kehadiran dari Lo Fong yang muncul tiba-tiba, yang di sana pun Shushin menjadi sangat senang dan langsung memberikan pelukan gembira kepada Lo Fong. Lo Fong pun menenangkan kepada Shushin untuk menyerahkan semua masalah ini kepada dirinya. Di sana Brolin juga dibuat sangat kaget dengan kemunculan dari Lo Fong. Brolin langsung mencoba untuk menenangkan kepada Lo Fong bahwasanya sebenarnya masalah di antara kedua keluarga ini akan segera diselesaikan, dan Brolin meminta kepada Lo Fong untuk tidak memutuskan hubungan antara kedua keluarga mereka karena keluarga Ross yang masih membutuhkan keluarga Luo. Tapi hal itu tidak membuat Lo Fong merasa tenang karena keluarga Ross yang telah menekan keluarga Luo untuk mengambil alih keluarga Luo. Di sini Lo Fong tidak akan menyepelekan masalah ini. Lo Fong memberikan peringatan kepada keluarga Ross termasuk dengan kaisar keluarga Ross, yang dimana jika keluarga Ross tetap berani untuk mengganggu keluarga Luo, maka Lo Fong akan berani untuk menghabisi keluarga Ross termasuk dengan sang kaisar keluarga Ross. Dan juga mengancam kepada keluarga Brolin bahwasanya Lo Fong juga akan berani untuk mengancam keluarga Brolin, yaitu kekaisaran Black Dragon Mountain. Hal itu pun seketika membuat Brolin ketakutan dan ia akan tunduk kepada keluarga Luo kembali. Setelahnya Lo Fong pun melepaskan rindu bersama dengan Shushin, yang setelahnya juga kita mendapatkan rangkuman dengan Lo Fong yang telah ia lalui, yang dimana pertama Lo Fong telah memberikan laporan kepada gurunya yaitu penguasa kota Primal, yang Lo Fong juga telah melewati beberapa ujian dari Gunung Tongtian, yang hal itu juga membuat Lo Fong memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan aliansi Hong, yang dimana Lo Fong bisa bergabung dengan aliansi Hong menggunakan identitas Lo Fong sebagai Lo Fong, yang menandakan Lo Fong sekarang memiliki 2 identitas pada aliansi Hong. Yang pertama adalah Lo Fong, yang kedua adalah Yang alias Kaisar Liverblade. Serta Lo Fong juga memberikan hadiah kepada gurunya Master Truyen yaitu hadiah minuman. Dan untuk keluarga Ross yaitu kaisar dari keluarga Ross, ia secara pribadi juga telah meminta maaf secara langsung kepada Lo Fong karena ia takut dengan ancaman Lo Fong sebelumnya yang akan memusnahkan seluruh keluarga Ross. Lo Fong tidak menerima maaf secara cuma-cuma dan Lo Fong meminta kompensasi dari keluarga Ross, yaitu Lo Fong meminta aset dari keluarga Ross sampai 99%, yang kompensasi itu diterima oleh mereka dengan berat hati.
并将终于能和家人一起。Dan setelahnya juga Lo Feng banyak menghabiskan waktu kepada keluarganya, yang termasuk Lo Feng membawa Mas Bro dalam pesta keluarga tersebut. Dan setelahnya cerita bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita terbaru bisa tunggu di konten spoiler. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 可容纳巨两镇，此物名有16100层。我们罗斯家族将，这是最后一天，在每个结果。